Atalanta akan menjadi penantang serius Inter Milan musim depan. Mantan pelatih Atalanta, Fiorentina, dan timnas Italia, Cesare Prandelli, meyakini Atalanta berpotensi menjadi penantang serius bagi Inter Milan dalam perburuan gelar Serie A untuk musim depan 2024-2025. Dalam sesi wawancara dengan Rai Radio 1 via Cinter 1908.it, Prandelli membahas persaingan Scudetto musim depan dengan memasukkan Atalanta asuhan Gian Piero Gasperini sebagai tim yang bisa menjegal Nerazzurri. Inter sukses menjuarai Serie A pada musim ini dengan cara yang dominan di sepanjang musim, dan tentunya akan berupaya untuk mempertahankan gelar pada kampanye musim depan. Namun di sisi lain, Atalanta berhasil menemukan performa terbaik mereka pada paruh kedua musim ini. Mereka bahkan sukses di pentas Eropa dengan menjuarai Liga Europa 2023-2024. Lade menjadi juara Liga Europa setelah menumpas sang juara Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen di babak final dengan skor telak 3-0. Oleh karena itu, Prandelli yakin Atalanta menjadi salah satu penantang kuat untuk memenangkan Scudetto musim depan jika mampu menjaga performa dan mempertahankan skuad mereka saat ini. Ini adalah musim yang menarik dari banyak sudut pandang. Inter mendominasi dan pantas meraih gelar Serie A. Mereka memiliki kesinambungan, mentalitas, kemampuan untuk menjaga ambisi mereka untuk memenangkan Scudetto, ujar Prandelli. Mampukah Atalanta menjadi penantang utama Inter dalam persaingan Scudetto musim depan jika mereka mempertahankan skuadnya untuk satu musim lagi? Saya rasa Atalanta bisa benar-benar berpikir untuk memenangkan Scudetto dan bersaing memperebutkan gelar dengan Inter. Persaingan tiga raksasa Italia untuk menarik Di Lorenzo. Juventus dan Roma dikabarkan kini menyaingi Inter Milan untuk mendapatkan jasa Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Hal ini menurut Tuttosport via Cinter News, bahwa kini persaingan makin sengit dalam perburuan Di Lorenzo, yang ingin hengkang dari Napoli di musim panas 2024 ini. Partenope mengharapkan sekitar 25 juta untuk mahar transfer pemain internasional Italia tersebut. Sekarang sudah terlihat cukup jelas, Di Lorenzo akan meninggalkan Napoli pada akhir musim ini. Meskipun bek sayap berusia 30 tahun itu telah menjadi kapten tim Campanian sejak awal musim 2022-23. Keretakan telah terjadi antara dirinya dan klub titik agennya. Mario Giuffredi telah mengungkapkan bahwa Di Lorenzo merasa kurang mendapat kepercayaan dari pihak klub dan mengonfirmasi minat dari sejumlah klub, dan hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diatasi oleh para pihak. Musim sulit yang dialami Napoli menimbulkan sejumlah ketegangan di balik layar, dan hal ini mendorong Di Lorenzo untuk mencari klub baru. Meskipun mungkin ada minat dari luar Italia, prioritas pemain berusia 30 tahun ini adalah tetap berada di kasta tertinggi Italia. Nerazzurri dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan agen Kapten Partenope tersebut. Di Lorenzo tentu akan menjadi pilihan yang menggiurkan bagi Inter sebagai pengganti Denzel Dumfries di pos bek sayap kanan, jika mereka menjual pemain asal Belanda itu di musim panas ini. Kemudian, Juventus juga mengincar Di Lorenzo. Bianconeri ingin mendatangkan pemain internasional Italia itu sebagai penguat pertahanan untuk pelatih baru, Thiago Motta. Pelatih Roma, Daniele De Rossi juga sudah berbicara dengan Di Lorenzo. Dia telah menjelaskan bahwa Giallorossi akan tertarik untuk mengontraknya. Napoli sendiri telah memperjelas label harga untuk Di Lorenzo. Mereka menginginkan tidak kurang dari 25 juta. Joaquin Correa berpotensi balik kampung. River Plate dikabarkan telah melakukan kontak awal dengan Inter Milan mengenai potensi transfer Joaquin Correa di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut jurnalis Argentina, German Balkars, yang dekat dengan River, di mana ia mengklaim bahwa klub raksasa Argentina itu telah memulai penjajakan dengan Nerazzurri terkait kemungkinan kesepakatan Korea. Masa pinjaman Korea dengan tim Ligue 1 Prancis, Marseille, bakal segera berakhir. Seperti diketahui, pemain internasional Argentina itu pindah ke selatan Prancis pada musim panas lalu dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan pinjaman itu mencakup opsi pembelian seharga 10 juta euro. Opsi tebus tersebut akan otomatis berubah jadi kewajiban pembelian jika Marseille lolos ke Liga Champions musim depan. Namun kini sang pemain gagal ditebus karena Marseille dipastikan gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Terlebih lagi, Korea memang telah gagal membuat Marseille terkesan lantaran kesulitan menampilkan performa impresif. Korea hanya tampil sebanyak 19 pertandingan untuk Marseille dan tidak mencetak sebiji gol pun. Sebagian besar penampilan Korea untuk Marseille sebagai pemain pengganti. Jadi, pertanyaannya kemudian, apa langkah selanjutnya bagi Korea? Inter akan menentukan masa depan pemain berusia 29 tahun itu. Kontrak mantan pemain Lazio, Sevilla, dan Sampdoria itu di Inter hanya tersisa 1 tahun lagi. Namun Nerazzurri sepertinya tidak ingin mempertahankan sang pemain dan siap melepasnya secara permanen. Menurut jurnalis Argentina, Balkars,
bahwa River telah muncul sebagai peminat Korea. Kembali ke negara asalnya, Argentina bisa menghidupkan kembali karir Korea dibandingkan pindah ke klub lainnya di Eropa atau ke Liga Pro Saudi. Oaktri beri kepercayaan penuh pada pelatih kepala si biru hitam. Pemilik baru Inter Milan, Oaktri Capital berencana untuk membangun Nerazzurri dengan sifat Inzaghi-sentris, yang mana proyek klub dipusatkan pada pelatih Simone Inzaghi. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via Afsinternews, bahwa Oaktri punya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Inzaghi, yang telah terbukti sukses mempersembahkan 6 trofi hanya dalam 3 musim membesut Inter. Kemarin, Inzaghi mengonfirmasi bahwa dirinya bakal segera bertemu dengan perwakilan Oaktri. Sang pelatih mengatakan bahwa besok adalah hari di mana dia akan duduk bersama dengan tokoh-tokoh dari perusahaan investasi yang berbasis di AS tersebut. Perwakilan Oaktri telah bertemu dengan kedua CEO Inter, BP Marotta dan Alessandro Antonello. Oaktri sudah mulai berkoordinasi dengan manajemen senior Inter mengenai strategi mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan, namun pertemuan dengan pelatih akan menjadi pertemuan yang penting. Ini akan menjadi kontak pertama antara pemilik baru Nerazzurri dan sosok yang telah sukses membawa Inter meraih prestasi membanggakan. Peran penting Inzaghi bagi Inter tentunya harus berlanjut di bawah kepemilikan baru. Sang pelatih sudah memenangi 6 trofi di Inter. Dia juga membimbing Inter melaju ke final Liga Champions. Dari perspektif Oaktri, Inzaghi mewakili stabilitas dan momentum. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan menjelaskan kepada Inzaghi bahwa mereka menginginkan sang pelatih untuk terus membesut Inter dalam jangka panjang. Presiden FIFA Porto konfirmasi jika Mehdi Taremi sudah tanda tangani kontrak dengan Inter Milan. Presiden Porto telah mengonfirmasi bahwa striker Mehdi Taremi telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan untuk musim mendatang. Berbicara kepada surat kabar Portugal A Bola melalui Afsinternews, Presiden Porto Jorge Nuno Pinto da Costa tidak menyangkal bahwa pemain berusia 31 tahun itu telah menyelesaikan formalitas menjelang perpindahan musim panasnya. Bukan rahasia besar kalau Taremi akan bergabung dengan Inter. Pemain internasional Iran dilaporkan membuat keputusannya pada bulan Januari. Nerazzurri sudah menunjukkan minat untuk merekrut Taremi musim panas lalu. Namun, mereka menolak keras harga yang diminta Porto untuk sang striker. Sementara itu, rival sekota Inter, AC Milan, juga berupaya merekrut Taremi. Rossoneri telah berusaha untuk merekrut pemain Iran itu hingga akhir jendela transfer. Namun, langkah mereka gagal pada hari tenggat waktu. Oleh karena itu, Taremi bertahan di Porto selama musim yang baru saja berlalu. Namun, itu adalah musim terakhir kontrak pemain berusia 31 tahun itu. Kontrak Taremi berlaku hingga akhir bulan depan, dan Inter diketahui melihat peluang transfer gratis dengan BP Marotta sebagai manajernya. Dan itulah yang dilakukan Nerazzurri bersama Taremi. Hingga saat ini, Taremi secara teknis masih berstatus pemain Porto. Namun Inter telah lama membuka jalan bagi penandatanganan Taremi ketika kontraknya secara resmi habis dengan Porto. Kabarnya, pemain berusia 31 tahun itu sudah menjalani pemeriksaan medis saat beraktivitas. Dan Presiden Porto tidak merahasiakan bahwa Taremi sebenarnya telah menandatangani kontrak. Ini hanya masalah waktu titik mengenai apakah Taremi akan meninggalkan Porto dengan status bebas transfer. Presiden klub Pinto da Costa mengatakan, "Saya kira begitu. Jelas dia sudah menandatangani kontrak dengan Inter." Lanjutnya.